Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos dari bengkel kami Kudrat Otomotif R2. Jadi ini kita akan coba mereview kerusakan motor-motor ini, dan apa aja yang harus diganti dan apa aja yang harus diakalin atau teknik akal yang sifatnya itu mengurangi daripada budget konsumen atau konsumen itu adanya dana minim gitu ya bro ya. Jadi yang harus diperhatikan kalau motor udah berasap dan dia suaranya juga kemprecek, maka yang harus dilakukan pergantian itu adalah minimalnya adalah kalau dia berasap kemudian dia kemprecek ya, gemericik gitu ya, kayak memang apa ya, rantai timing kayak gini, ini yang bikin suara gemericik, dan kemudian ring ini yang bikin berasap. Dan yang bikin berasap itu adalah sebenarnya ring oli ini bro, ring cacingnya ini. Jadi jika motor itu berasap kemudian gemericik, itu setidaknya yang harus dilakukan pergantian itu adalah ringnya ini bro, ring ini dan rantai ketengnya ini atau rantai timingnya atau rantai kampretnya ini bro, berikut rollnya ini. Ngerti maksudnya ya bro ya? Itu inti daripada penyakit motor yang ada di motor ini. Jadi dia berasap dan gemericik. Kemudian di saat kita melakukan pergantian ring, maka kita juga harus bisa mengondisikan pistonnya ini seperti apa ya bro ya. Kondisi pistonnya ini seperti apa, artinya kalau dia masih seperti ini, kondisinya seperti ini, maka saya berani melakukan pergantian ring saja. Arti maksudnya ya bro ya. Dan kemudian juga harus diperhatikan posisi blok bro. Posisi blok yang seperti ini belum dicuci ya bro ya. Tapi kalau masih halus seperti ini bro ya, dia tidak ada bergelombang, kita berani melakukan pergantian ring. Nanti maksudnya ya bro ya. Dan kemudian ini juga harus diukur ya mas. Sebentar mas, masih review ya. Posisi piston ini belum dicuci ya bro ya. Kalau kondisinya masih agak sedikit padat begini bro, masih ini padatnya karena masih agak sedikit kotor ya bro. Tapi dia masih tidak apa ya, tidak begitu goyang kali lah ya bro ya. Masih termasuk masih padat. Artinya kita berani bro melakukan pergantian ring saja. Jadi tidak harus di kolter, tidak harus tidak harus diganti pistonnya gitu ya. Tapi cukup diganti ringnya saja. Kemudian ininya juga harus dicek kondisinya seperti apa, termakan atau tidak. Kalau memang ini kondisinya aman, tidak termakan, maka ininya tidak usah diganti juga tidak apa-apa. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah di sini bro, di bagian kompresi klep ya bro. Di bagian kompresi klep ini terdiri ada botol ya bro ya. Di dalam sana itu yang bolong itu adalah botol klep, ada dua, in dan egg ya bro ya. Kemudian di sini ada setting, yang ini namanya setting, tapak klepnya ini namanya setting ya bro ya. Kemudian di sini ada klep. Jadi yang harus diperhatikan adalah ini harus disimak, harus dicek botol klepnya ini seperti apa bro. Nampak bro ya, ini kan botol klepnya masih terlihat bagus ya bro ya. Ini enggak kocak ya bro ya. Ini untuk maju sana ke sini dia kan enggak goyang ya bro ya. Nah ini masih padat bro, ini masih padat. Jadi ini tidak perlu diganti botol klepnya ya bro ya. Botol klepnya yang di dalam sana itu tidak perlu diganti karena kondisinya masih padat. Kemudian settingannya ini juga masih terlihat bagus, jadi tidak perlu diganti setting. Akan tetapi di sini klepnya bro, klepnya ini sudah terlihat tipis. Ini nampak bro ya, tipis ya bro, dan dia udah kayak bergelombang. Ntar saya lap dulu. Nah ini bro ya, klepnya ini sudah sedikit kayak bergelombang, itu nampak bro ya. Dan kondisinya sudah tipis, maka cukup diganti klepnya saja bro. Jadi settingnya ini nggak perlu dan botolnya juga tidak perlu. Nanti maksudnya ya bro ya. Makanya yang harus diganti adalah klepnya saja.
klepnya saja karena kondisinya juga sudah tipis. Tapi kalau ini akan dipaksa dipakai saja juga bisa, tapi apakah nanti umurnya akan panjang gitu ya bro, karena ini kondisinya sudah menipis. Ngerti maksudnya ya bro ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi stang seher ini bro, ini kondisinya seperti apa, bagus atau tidak gitu ya, layak atau tidak ya. Kalau di sini kondisinya layak, tidak setelah dirakit nantinya dia tidak menimbulkan suara ya bro ya, maka ini dipastikan bagus. Kayak tadi ini udah saya cek di saat mesin hidup, tanda suara di sini dia tidak bunyi ya bro ya. Artinya kalau misalnya ini goyang kiri kanan ke sana kemari ya, ke sana dan kemari, itu tidak masalah, yang penting atas bawahnya aman ya bro ya. Maka dipastikan motor ini nantinya akan aman, akan bagus dan tidak akan menimbulkan suara stang seher. Ngerti maksudnya ya bro ya. Jadi kalau motor-motor berasap yang kondisinya itu tidak harus, oh ini harus diganti botolnya, oh ini harus diganti settingnya gitu ya, oh itu harus diganti as klepnya, tidak ya bro ya. Jadi yang diganti adalah yang rusaknya saja, yang tidak rusak tidak perlu diganti. Kalau hanya tergores sedikit-sedikit ya bro ya, sedikit-sedikit saja, itu masih bisa masih bisa ditoleransi ya, untuk menghasilkan suara yang halus dan stabil dia juga masih bisa. Itu juga nanti kembali ke konsumennya itu sendiri, atau biasanya kan ada konsumennya udahlah mas ganti aja tanggung dan bla 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 gitu ya bro ya. Jadi nanti tergantung konsumennya, tapi kalau menurut saya ini masih layak. Kemudian pianonya ini, ayam-ayamnya ini juga kondisinya masih bisa ya bro, jadi tidak perlu diganti. Itu kalau jika dana minim, tapi nanti kesepakatannya adalah tergantung daripada konsumen maunya seperti apa. Yang penting kita fair, bahwa yang tidak rusak ya jangan kita katakan rusak, memang masih layak, masih bisa ya, nggak perlu diganti gitu. Ngerti maksudnya ya bro ya. Jadi kalau penyakit utama pada motor ini sebenarnya adalah rantai keteng ini atau rantai temeng ini dan ringnya, karena ini kemericik dan berasap. Jadi kalau untuk menghemat dana itu tidak harus semua diganti. Dan pergantian ring atau rantai temeng atau pergantian part yang nantinya akan diganti itu juga tidak bisa harus langsung pasang gitu ya, tapi setidaknya tetap ada yang harus dikoreksi minimal ya, mungkin entah diakalin, entah nantinya pakinya mau didobel atau bagaimana, itu juga tetap kita lakukan ya bro ya. Kemudian dalam pergantian ring nantinya, maka lubang-lubang ini bro, di dalam sini kan ada lubang bro, di dalam sini bro, ini yang jempol geser itu nampak bro ya. Nah, bolong-bolong itu juga harus dikoreksi bro, harus kondisinya bolong semua. Jadi bagian atas dan bagian bawah sini juga harus bolong, karena itu jalur oli bro. Karena kalau itu tidak dibersihkan takutnya oli nggak masuk ke sini dan akhirnya nanti akan mengakibatkan ring cacing ini mati. Ngerti maksudnya ya bro ya. Jadi kalau untuk jangka panjangnya sebenarnya mesin itu nggak perlu diservis, tapi dia butuh perawatan. Perawatan yang terpenting adalah oli sesuai dengan pemakaiannya, kemudian saringan hawa itu dicek. Itu aja sih sebenarnya bro. Jadi tapi kalau udah seperti ini, udah berasap, ini kan efek daripada perawatan yang mungkin agak sedikit lalai atau bagaimana, atau udah pernah kehabisan oli, ya larinya tetap di perawatan. Ngerti ya bro ya. Jadi kalau untuk pergantian spare part itu sebenarnya tidak harus kualitas asli, tidak harus seperti itu, harus barang asli gitu, tidak harus seperti itu bro. Itu kalau menurut saya, karena kalau yang barang asli juga bisa rusak, barang yang biasa juga bisa rusak. Namun kepuasan itu nanti ada di konsumen dan kembali lagi nanti ke mekanik. Kalau menurut saya pergantian spare part itu tidak harus asli, walaupun dia harganya murah, yang penting bagus. Jadi kalau asli itu belum tentu memang beneran asli, tapi kalau bagus itu terserah ya, mau dibilang murahan, mau dibilang ori atau bagaimana, yang penting barangnya bagus. Dengan pergantian barang yang bagus nanti hasilnya juga akan bagus. Ngerti ya bro ya, tergantung nanti perakitannya. Jadi sekilas info buat teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi apa-apa saja jika kondisi mesin berasap dan keprecek, intinya apa saja yang harus diganti, jadi itu
minimal ring. Kalau yang ini setelah saya koreksi, minimal ring piston, rantai timing atau sentrik, dan klep. Intinya itu aja. Kalau yang lain tidak perlu ya bro. Kalau misalnya packing seperti ini bro, packing seperti ini kondisinya dan dia tidak koyak, maka nanti kita lakukan lem saja juga tidak masalah. Karena yang namanya orang itu tidak tahu kebutuhannya apa aja ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan budget konsumen. Oke ya bro ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Salam jos, saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.